Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami hormati. Perkuliahan bersama telah melakukan sinkronisasi antara aplikasi Neosia, aplikasi pengukuran CPL, dan aplikasi Sikola 2.0. Di Neosia jadwal sudah selesai, pertemuan juga untuk tanggal-tanggalnya sudah diselesaikan oleh admin kami. Di aplikasi CPL itu RPS Bahasa Indonesia sudah diinput sesuai dengan RPS terakhir. Tapi sekali lagi, kalau ada hal yang Bapak Ibu rasa bahwa eh, di RP Bahasa Indonesia harus ada perubahan, maka silakan didiskusikan. Tapi sekali lagi, tidak boleh hapus RPS lama karena itu basis untuk mengukur CPL semester semester yang sudah lewat. Jadi kita harus copy dan perbaiki karena memang dari LPMPP kami dengar itu bahwa sub CPMK itu diharapkan kalau bisa paling banyak 8. Iya, karena kalau setiap pekan ada sub CPMK itu jadi bagaimana mengukurnya dan mencapainya itu kan berat. Jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu masukkan di RPS itu adalah materi, bukan sub CPMK. Itu yang mungkin perlu didiskusikan. Seperti kami di Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan itu sudah berubah tinggal 7 sub CPMK. Dan ada juga info dari LPMPP bahwa setidaknya penilaian itu minimal 2 penilaian untuk satu sub CPMK. Jadi ada satu formatif, ada satu sumatif. Iya, supaya juga tidak terlalu banyak. Jadi bayangkan kalau misalnya ada yang sub CPMK-nya 14, berarti 28 dia harus punya indikator penilaian karena begitulah bahasa RPS. 28 kali 60 mahasiswa kali 10 kelas itu bisa membuat kita tidak bisa tidur. Sehingga mungkin itu perlu didiskusikan ke depan. Tapi untuk semester ini kelihatannya kita tidak bisa lagi merubahnya karena sudah sinkron semua dan sudah ada di posisinya masing-masing. Baik, yang hari ini saya mau jelaskan adalah bagaimana psikola kita untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Inilah tampilan kelas utama. Memang peserta di kelas utama itu hanya saya dan koordinator Monef. Kenapa? Karena kalau banyak di situ itu bisa membuat fitur-fitur dan mungkin isinya eh, dinamis dan akhirnya kemudian em, tumpang tindih nanti di kelas semester. Sehingga kalau ada masukan dari Bapak Ibu tim dosen, sampaikan masukan itu baru kemudian kita input masuk ke dalam. Kita ini hanya melakukan sinkronisasi sederhana dari aplikasi CPL ke apa namanya sekolah. Sehingga itu nanti tugasnya Ibu Indar untuk mengekspor seluruh isi dari kelas utama ini kelas-kelas paralel masing-masing. Dulu agak repot, ini fitur baru sangat bagus. Tapi terlanjur kita sudah lakukan dengan cara yang susah, tapi tidak masalah. Yang penting ujungnya sama. Semua terekspor ke dosen. Jadi Bapak Ibu dosen tidak usah lagi sinkron-sinkron di sana. Sinkron RPS, double-double itu. Oke, buat alur baru boleh kalau misalnya ada yang mau menambahkan tugas dan seterusnya, dalam tidak masalah. Tapi mohon agar alur-alur yang ada, seperti di sini ada sub CPMK. Ini kan, saya lihat bahasa Indonesia ini di RPS ini sub CPMK-nya ada berapa ini? Sub CPMK-nya ini ada 9. 9 sub CPMK. Ini sudah sesuai RPS. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merubah ini, menambah atau mengurangi, itu akan tidak bisa masuk. Tidak klop masuk ke aplikasi CPL. Dan itu pasti menyusahkan prodi. Karena harus nginput manual. Iya. Karena dosen memang ya tidak hanya di kelas mengajar, tapi bagaimana nilainya itu sampai di neosia. Bukan hanya nilai sampai di neosia ke mahasiswa, tapi bagaimana kemudian dosen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan oleh prodi itu tercapai. Karena ya mata kuliah ini untuk mendukung CPL prodi, untuk mendukung profil yang dijanjikan oleh prodi di kurikulum. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sehingga ya tugas kita memang berat, tapi sebagai dosen tentu ya kita sudah punya banyak insentif. Ada gaji kita sebagai dosen, ada sertifikasi kita, ada tunjangan fungsional kita, ada insentif kinerja kita. Nah, itu kan tumpang tindih juga kelihatannya. Iya, baik Bapak Ibu, kita masuk saja ke sini. Jadi koordinator Monep ini, utamanya tim sekolah di Bahasa Indonesia ini sudah sangat bagus. Ini kelihatannya sudah terekspor semua. Di sini ada RPS, jadi mahasiswa itu bisa lihat. Ini ini deskripsinya, ini CPL, CPMK-nya, sub CPMK-nya, materinya. Jadi kalau dosen melakukan hal yang berbeda di dalam itu bisa diam-diam dalam hati mahasiswa mengatakan, wah kenapa ada kelas ini berbeda ki antara RPS dengan dosen bicara di dalam. Ya, RPS-nya diklik ini muncul RPS-nya yang terbaru. Iya. Kemudian ada modulnya bahasa Indonesia yang dari Dikti kayaknya ini. Kemudian di sini ada bahan. Ada bahan bisa ditambahkan kalau misalnya nanti ada.
tambahan bahan dari Bapak Ibu silakan ditambahkan di kelas semesternya, di kelas semesternya masing-masing. Kalau mau lebih bermanfaat, lebih berpahala, sampaikan di Ibu Indar untuk dimasukkan itu bahan itu supaya semua orang bisa lihat. Tapi di saat dimasukkan di kelas utama, maka label label itu tidak lagi label-label individu seperti yang saya lakukan di Pancasila Keluarga Rampak. Bapak Ibu, walaupun itu bahan dari saya dan tim, tapi semua tertulis tim. Sehingga kemudian ya Bapak Ibu dosen kan tidak canggung menggunakan di kelas-kelasnya masing-masing karena itu tim. Ya, tapi Allah tidak buta. Saya pikir pahalanya akan jelas tertuju kemana? Kepada yang membuatnya. Iya, semakin banyak yang melihat, semakin banyak pahala, Bapak Ibu. Saya pikir itu yang harus ada dalam mindset kita masing-masing. Di sini ada tugas. Jadi di sini mahasiswa mengupload tugas, di sini mahasiswa dosen memeriksa tugas, memberi nilai 0 sampai 100 dan ini sudah ada bobotnya di belakang yang mengkonversi bobotnya Bapak Ibu. Ini juga ada tugas, kemudian ini ada kuis, kemudian ini ada kuis lagi. Kalau ada soal di situ bisa dimasukkan. Kalau kemudian tidak ada soalnya dan ingin soal dari kelas utama dihubungi Ibu Indah. Kemudian ini ada tugas. Nah, ini semua berbasis tugas karena mungkin ini karakteristiknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu karakteristik skill ya, sehingga semua dalam bentuk penugasan. Kalau kami di keluarga negara itu memang penilaiannya banyak pada penilaian formatifnya. Penilaian bagaimana keaktifannya, ketepatan ide, kejelasan udarayannya, sikapnya. Nah, kalau ini kan tentu ya kalimat yang benar itu tidak dengan partisipasi, tapi kalimat yang benar itu ya harus nyata di situ bahwa kalimat yang dia buat adalah benar sehingga mungkin tugasnya dinilai. Saya saya tentu tidak lebih paham daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu lebih paham daripada saya. Oke, ini ada tugas-tugas silakan diupload. Nah, ini ada banyak. Ini kalau ini dilakukan alurnya sesuai dengan aplikasi. Nah, tapi Bapak Ibu yang kami hormati, kami tetap membuat rekap. Ini untuk kepentingan Neusia. Jadi Bapak Ibu, tapi harus menilai dari luar. Bobotnya 50, 25, 25. Buat dari luar. Tugas apa itu? Akumulasi semua tugas, konversi ke 50, ketik di dalam sebagai daftar nilai. Kuis juga begitu, ya ketik 25. Kemudian nilai proyeknya 25. Ini rekap yang kita buat. Setidaknya ini sesuai RPS. Tapi pada saat mau dibawa ke aplikasi CPL tidak bisa. Karena tidak ditahu ini rekap ini sub CPMK berapa. Ditahu lagi sub CPMK-nya kita bingung lagi ini penilaian apa. Iya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau main di rekap, Bapak Ibu harus kerja 2 kali. Kalau main di sub CPMK aman karena nilainya sudah diatur di belakang sesuai dengan RPS kita. Jadi sekali lagi kita harus klik-klik ini masuk di buku nilai. Nah, ini kan harus dinolkan Bapak Ibu. Semua ini harus dinolkan, lalu kemudian ini yang di bawah inilah yang kemudian. Tapi saya pikir ini aman lah bahasa Indonesia ini cuma 3, 6, 9 saja Pak. Kami di keluarga negara itu 18. 18 yang harus diisi. Ini cuma 9. Nah, tapi kalau ada yang terpaksa menggunakan ini, tapi ke depan susah kalau ini. Ini misalnya ini prodi keperawatan sudah manggil kita, prodi fisioterapi manggil kita untuk di sana bersama-sama mengisi portofolio di mana itu mengukur CPL. Nah, di saat kemudian tidak jalan sekolahnya, kita tidak bisa kerja CPL dan akhirnya kemudian kita dijudge bahwa kita ini tidak mengajar sesuai RPS, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini rekapnya inilah yang dikasih centang kalau kemudian misalnya nanti ini eh, dikasih nilai. Oh ya, rekapnya ini masih 100 ya. Ini rekapnya mungkin perlu dirubah Bundar. Kita akan rubah karena kalau 100 itu dia agak berat. Dia agak berat. Iya, dia agak berat. Karena dosen ini kan hanya rekap dari luar ya. Jadi kita ke sini. Tapi mungkin terlanjur ya. Terlanjur sudah diekspor ini. Jadi 0 sampai 100. Harusnya ini tidak perlu sih. Kalau dosennya tidak bingung nanti ini langsung dikasih saja 50. Dikasih 50 ini. Sehingga kemudian ya karena supaya membedakan bahwa ini rekap dengan alur gitu. Kalau tidak ini kita tidak bisa bedakan. Kalau nilai di depan ini 100 ini. Kalau ini kan dosen langsung lihat oh 25. Apalagi kalau mau mengupgrade nilai kan dia bisa lihat langsung. Ya, kan banyak cara untuk membuatnya ini, tapi kita mau buat di depan supaya nampak bahwa eh, ada rekap-rekap itu, Bapak Ibu. Iya, sederhana ini, sederhana, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan saya Bunda. Ya, kira-kira begitu, sehingga nanti rekapnya di belakang ini, rekapnya di belakang ini, oke, ini sudah 25.
Ya nanti kentara boleh rekap. Dosen tinggal mengisi nanti daftar nilai mahasiswa 50 maksimal di situ, kemudian 25 ngisinya di depan. Iya, ngisinya di depan. Ngisi di rekap-rekap ini. Jangan mengisi di belakang, jangan main belakang, main depan. Ah, diklik ini, akan muncul ini nama-nama mahasiswa. Kalau ada mahasiswanya nanti akan muncul dari kasih. Ini ada kotak-kotak di situ. Iya. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya untuk bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.